Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saat ini saya berada di rumah pengasingan rumah Bung Karno. Saat ini saya berada di depan kediaman rumah Bung Karno. Untuk mengetahui apa saja peninggalannya, mari kita simak selanjutnya. Baik, sekarang ini saya berada di rumah kediaman Bung Karno dan di sini akan dijelaskan oleh Mbak. Baik Mbak, perkenalkan nama Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Safrida Hanum. Saya sini sebagai personel umum di rumah pengasingan Bung Karno. Baik, kalau boleh tahu sejak kapan rumah pengasingan Bung Karno ini berdiri? Nah, jadi rumah pengasingan Bung Karno ini awalnya ini saudagar Cina disewa atau dikontrak oleh pemerintah Belanda untuk pengasingan Bung Karno selama 4 tahun dari tahun 1938 sampai 1942. Jadi kalau rumah ini berdiri di tahun 1918. Baik, untuk berapa lama Bung Karno diasingkan di sini? 4 tahun. 4 tahun. Beliau sendiri untuk transportasi itu pakai apa? Kesehari-hariannya? Keseharian sepeda transportasinya. Jadi dia waktu dari Ende ke Bengkulu naik kapal laut ya, menuju ke Bengkulu. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Inilah rumah pengasingan Bung Karno. Rumah ini menjadi saksi sejarah paling penting karena di rumah sederhana inilah Bung Karno tetap menjalani kehidupan dengan semangat penuh dengan perjuangan kuat. Di dalam rumah ini masih terdapat beberapa peninggalan asli Soekarno, seperti surat lengkap kegiatan beliau selama di Bengkulu. Terdapat juga ruang tamu yang masih lengkap dengan sepeda tuanya yang menemani ia selama di Bengkulu. Dan juga masih ada kursi, meja, buku, bahkan masih ada juga foto-foto sahabatnya Soekarno pada zaman itu. Kostum Monte Carlo adalah koleksi bersejarah dari kelompok sandiwara Tonil. Terdapat sekitar 30 kostum dari beberapa spanduk asli yang sebagian besar dicat, serta dirancang langsung oleh beliau sebagai media perjuangan seni nasionalisme. Walaupun sedang dalam pengasingan, beliau tidak pernah lelah berhenti membaca dan terus berpikir mencari pengalaman baru dan berjuang lewat gagasan-gagasan untuk bangsa Indonesia. Ruang tidur Soekarno dan Ibu Inggit Garnassi adalah istri kedua dari Soekarno, mendampingi ia selama masa pengasingan di Bengkulu dari tahun 1938 hingga 1942. Di kota ini pernikahan mereka yang telah berjalan sekitar 20 tahun harus berakhir karena penolakan Inggit untuk dimadu dengan Fatmawati, seorang gadis setempat yang mereka kenal di Bengkulu. Fatmawati yang kemudian menjadi istrinya dengan menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang rumah ini dijadikan museum dan tempat wisata sejarah. Semua benda tersebut membuat pengunjung bisa membayangkan bagaimana sederhana tetapi bermaknanya kehidupan beliau selama di Bengkulu. Banyak orang datang untuk melihat langsung peninggalannya dan belajar tentang perjuangan Bung Karno. Tempat ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan halangan untuk tetap berjuang dan memberi inspirasi bagi bangsa dan negara kita. Saat ini saya bersama salah satu pengunjung kediaman Bung Karno. Baik Ibu, perkenalkan namanya dulu. Nama saya Ibu Rina. Oh iya. Setelah Ibu berkunjung ke sini, bagaimana pendapat Ibu tentang rumah pengasingan Bung Karno ini, Bu? Bagus, rapi, nyaman untuk dikunjungi, bagus untuk siapapun itu bisa masuk, bisa lihat sendiri, situasinya nyaman. Terima kasih Ibu.